Pemirsa, untuk mencegah terjadinya lonjakan pelaku perjalanan di periode sebelum larangan mudik berlaku, pemerintah bersama Satgas COVID-19 memberlakukan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri dari tanggal 22 April hingga dengan 24 Mei mendatang. Diharapkan pengetatan ini dapat membantu mengurangi mobilitas warga dan mencegah peningkatan angka kasus positif COVID-19. Pemerintah pusat bersama Satgas COVID-19 memberlakukan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN mulai dari H-14 dan H+7 dari periode larangan mudik atau mulai dari 22 April hingga 24 Mei 2021. Aturan ini tertuang dalam Adendum Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Pada masa pengetatan ini, warga masih diizinkan melakukan perjalanan, namun dengan mematuhi berbagai persyaratan yang diberikan tim Satgas. Persyaratan perjalanan di periode PPDN antara lain, para pelaku perjalanan transportasi udara dan laut wajib menunjukkan hasil tes RT-PCR negatif, rapid test antigen, atau hasil tes negatif Ginos C19 di bandara maupun pelabuhan sebelum melakukan perjalanan. Tidak hanya itu, Satgas juga akan melakukan tes acak rapid test antigen atau tes Ginos di titik-titik yang sudah ditentukan. Pengetatan ini dilakukan untuk mencegah warga yang berencana melakukan perjalanan sebelum periode larangan mudik, serta mencegah lonjakan kasus positif setelah libur Idul Fitri 2021. Ya, untuk membahas seberapa efektif sebetulnya penerapan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri dan untuk mencegah terjadinya mudik dini tentunya. Saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Trubus Rahandiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Trubus, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Mas Andre, Mas Aki. Sehat selalu, mantul pokoknya. Baik. Pak Trubus, saat ini kan Satgas COVID-19 dan pemerintah mengeluarkan Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Dan tentunya di surat ini ada kebijakan dan peraturan yang baru, yaitu 2 minggu sebelumnya untuk pelarangan mudik diperpanjang gitu ya, dipercepat 2 minggu sebelumnya dan 1 minggu setelah Lebaran. Lalu apakah kalau Pak Trubus melihat kebijakan yang baru ini mampu menekan warga agar tidak mudik, Pak? Kalau secara keseluruhan belum mampu. Karena apa? Karena masyarakat ini sekarang posisinya sebenarnya jadi hasrat untuk mudik atau syahwat untuk mudik itu tinggi sekali. Karena apa? Karena tahun lalu itu sudah dilarang mudik, jadi mereka tidak mudik. Nah, maka tahun ini mereka harus mudik, ya harus mudik. Nah, ini yang menjadi sulit di situ. Yang kedua, masyarakat kita ini sebagian sudah divaksin gitu, jadi merasa sudah divaksin dan mereka merasa sudah kebal gitu terhadap penularan COVID, itu yang membantu. Yang ketiganya, masyarakat kita ini sebagian sudah memahami apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Jadi dia paham bahwa penularan COVID itu melalui penegakan istilahnya harus menegakkan protokol kesehatan. Jadi kalau ada orang yang melanggar protokol kesehatan itu mesti menular gitu. Jadi masyarakat sudah tahu itu. Nah, karena itu mereka akhirnya tidak, sehingga kebijakan 1 minggu sebelum tanggal 6 dan 1 minggu setelah tanggal 17 itu tidak akan banyak mempengaruhi aktivitas masyarakat untuk mudik, meskipun di beberapa tempat itu sudah dilakukan langkah-langkah semacam pengetatan, karena ini kan sebenarnya kategorinya pengetatan dulu yang kemudian baru dilakukan istilahnya pelarangan itu. Kemudian yang menjadi masalah sebenarnya kebijakan ini dibuat terlalu terburu-buru gitu. Jadi sifatnya seperti menggoreng tahu beserta dadakan gitu. Jadi masyarakat belum banyak tahu, belum dikomunikasikan secara baik. Karena surat edaran nomor 31 yang dikeluarkan oleh gugus tugas COVID itu tahunya publik itu tanggal 6 sampai tanggal 17, sehingga banyak kan masyarakat itu merencanakan mudik sebelum tanggal 6. Nah, dari adanya aturan ini malah masyarakat jadi bingung gitu. Jadi akibatnya masyarakat bingung karena apa? Karena pada akhirnya masyarakat itu
dirugikan yang sudah pesen tiket akhirnya harus refund, kemudian yang sudah siap-siap dengan perjalanan yang akan dilakukan itu semuanya harus schedule ulang gitu. Jadi ini yang jadi masalah, masyarakat memang akhirnya yang banyak dirugikan dan para pelaku-pelaku usaha di bidang transportasi juga mengalami kerugian juga, menjadi korban juga itu, Mas. Baik, jadi edukasi dan pemberitahuan kepada warga atau masyarakat luas ini juga harus diberikan secara cepat dan masif ya Pak, agar masyarakat juga bisa lebih cepat, lebih dini mengetahui larangan mudik ini ya? Iya, kalau ini masalahnya juga larangan ini kan masih diputuskan oleh pemerintah pusat mulai hari Kamis kemarin. Tetapi kan untuk daerah kan belum dikomunikasikan kan gitu. Artinya ada juga daerah yang sudah mencoba memahami, tapi kan juga banyak daerah yang belum, Mas. Karena masalahnya kan ini berlaku seluruh Indonesia kan, sehingga larangan ini tidak hanya berlaku khusus di wilayah yang diberlakukan PPKM Mikro, tetapi juga wilayah-wilayah lain yang dalam konteksnya karena Idul Fitri kan. Jadi seluruh Indonesia. Jadi ini menurut saya memang belum banyak diedukasikan kepada masyarakat dan belum juga dikomunikasikan secara komprehensif. Nah, pada akhirnya juga yang kita lihat, nah masyarakat mulai hari kemarin pun masih banyak yang berbondong-bondong mudik. Jadi berbagai terminal bis dari Bogor, kemudian dari Gebang juga sudah banyak yang mudik. Pagi tadi juga sudah masih banyak yang melakukan perjalanan mudik dan ada beberapa yang sudah ditutup jalan itu. Misalnya di Cileunyi, Bandung sudah ditutup, disuruh putar balik. Tapi masyarakat ya tahu sendiri cari jalan tikus nanti. Kemudian ada juga yang lewat Cipali itu yang sampai ke Palimanan ini Cirebon itu ternyata masih lancar jaya gitu. Jadi masih bisa mudik dan sebagian juga lewat jalan arteri, artinya jalan nasional lah ya, jalan nasional yang mereka tempuh. Jadi ini menurut saya memang menjadi tugas kita bersama bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa Indonesia ini dalam situasi sekarang ini di tengah badai, karena Indonesia kebetulan sekarang ini dihadapkan oleh situasi tingginya angka COVID di beberapa negara, misalnya tetangga Timor Leste, Papua Nugini, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan bahkan India juga yang dalam posisi sangat horor lah penurunan. Jadi kita juga tidak mau ini. Jadi pemerintah itu keluar kebijakan ini sebenarnya sangat baik, tujuannya adalah untuk mengendalikan supaya COVID itu tidak menyebar kemana-mana, tidak menjadi horor lah gitu. Tetapi ya ini tadi karena kebijakannya mendadak, masyarakat belum banyak tahu, sementara di daerah juga kepala daerah dan perangkatnya belum bisa membuat aturan yang detailnya bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat seperti apa ya. Pada akhirnya kebijakan ini jadi belum bisa berjalan optimal. Saya itu, Mas. Baik, nah untuk mengantisipasi hal tersebut Pak, ada beberapa masyarakat yang sudah mudik lebih awal. Pemerintah kan dan Satgas juga sudah mengeluarkan larangan dan memberikan sanksi tegas, namun sampai saat ini juga belum diketahui oleh masyarakat seperti apa sebetulnya sanksi tegasnya. Nah, kalau Pak Trubus sendiri melihat apakah sanksi tegas ini bisa menjadi satu alarm ya bagi masyarakat luas agar tidak melakukan mudik? Ya, sebenarnya sanksi tegas itu bisa dilakukan manakala kemudian masyarakat sudah diberikan informasi jauh-jauh hari gitu. Tetapi kan persoalannya sanksi tegas ini tidak akan efektif di mana kemudian kalau kita merujuk pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kan di situ dipidana 1 tahun atau denda 100 juta. Tetapi kan persoalannya kemudian pemerintah sendiri seperti seperti ambigu gitu loh, Mas, setengah hati. Karena kalau mau menerapkan itu nanti pada akhirnya akan terjadi benturan di masyarakat gitu loh. Jadi yang terjadi kemudian pemerintah ya sepertinya tidak ada sanksinya hanya dikembalikan saja. Artinya kalau mereka tidak memenuhi syarat, misalnya syarat perjalanan kan harus punya tes bebas COVID misalnya, atau karena dia perjalanan dinas, atau karena ada kepentingan keluarganya yang meninggal atau keluarganya mau melahirkan atau yang penting ada surat keterangan tetap diperbolehkan jalan gitu. Jadi inilah yang kemudian menurut saya memang harusnya idealnya itu semuanya harus dilarang. Itu satu. Yang kedua, ada masalah di kita mengenai wilayah aglomerasi. Kita ada 8 wilayah aglomerasi, yaitu wilayah yang terpusat di mana kemudian antar kabupaten dan kota saling terhubung. Misalnya Jakarta ini ada Jabotabek. Jabotabek itu disebut wilayah aglomerasi. Itu orang bebas melakukan perjalanan kemana saja sepanjang mereka ada di wilayah Jabotabek. Cuman persoalannya kemudian bagaimana kalau orang Bekasi mau ke Kerawang. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kan
tentu tak mudah untuk mengawasi karena di situ banyak jalan. Kalau jalan tol bisa ditutup, tapi kalau jalan arteri atau jalan tikus saya rasa sulit ya. Atau orang Bogor mau ke Sukabumi, itu juga akan sulit kan bagaimana mengendalikannya. Sama dengan orang Tangerang mau ke Serang. Itu juga nggak mudah itu untuk membendung masyarakat supaya tidak berkah. Memang tuntutan terakhir pada akhirnya memang ketiga ya kesadaran masyarakat. Di sini tuntutannya kesadaran masyarakat dihimbau tidak melakukan mudik. Tapi persoalannya itu tadi, karena mudik itu bagian ada nilai kultural, ada nilai spiritual, dan nilai sosial ekonomi juga, Mas. Jadi tak mudah orang untuk menjelaskan. Saya kira pemerintah daerah juga sangat hati-hati, termasuk pemerintah pusat di dalamnya juga sangat hati-hati kepada yang namanya mengendalikan masyarakat di tengah situasi memang mudik Idul Fitri gitu loh, Mas. Baik, terakhir Pak Trubus, apa nih yang dilakukan? Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga seluruh lapisan masyarakat agar bisa sama-sama sadar nih, kita semua saat ini masih dalam situasi pandemi, kita semua harus aware, kita semua harus menjaga diri dan juga keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita semua ini agar kita semua terlindungi dan bisa melakukan ibadah Hari Raya Idul Fitri dengan penuh hikmat, meskipun mungkin secara virtual. Iya, menurut saya memang satu tadi saya sampaikan memang ada namanya kesadaran masyarakat ya, kesadaran masyarakat bahwa kita masih bisa berkomunikasi secara virtual. Tetapi yang kedua juga masyarakat dituntut kalau memang memaksa untuk mudik itu ya dengan segala resiko masyarakat harus memahami bahwa ini pemerintah itu punya niat untuk niat baik untuk melarang agar penularan COVID itu tidak istilahnya horor, karena kita sudah punya pengalaman setiap hari libur itu terakhir libur Nataru ataupun libur Lebaran tahun lalu itu ada kenaikan 93% gitu. Nah ini harus disadari oleh masyarakat. Menurut saya yang ketiga ya pemerintah harus menerapkan yang namanya PPKM mikro, Mas, secara ketat. Jadi artinya RT RW itu harus membuat pos-pos yang dimana kemudian pergerakan antar warga bisa di screening, bisa diteliti gitu ya, bisa dipantau lah kira-kira itu. Yang keempat menurut saya keamanan di lapangan harus membuat situasi itu di masyarakat serba harmonis gitu ya, diedukasi secara baik, terutama dibangunnya titik-titik penyekatan. Perlu diketahui bahwa titik penyekatan untuk tahun ini itu naik ya. Dari kalau Lebaran tahun lalu itu ada 108 titik, sekarang kira-kira ada 333 titik yang sudah ditetapkan, dan itu untuk jalan-jalan yang sifatnya nasional dan jalan tol. Tetapi perlu diketahui bahwa masyarakat harus juga diedukasi untuk jalan-jalan tikus. Nah, jalan tikus ini harus pemerintah daerah yang tegas, Mas. Jadi pemerintah tegas harus punya keberanian untuk membalikkan orang-orang yang memang mau melintas di wilayah itu. Jadi atau daerah tujuan juga harus mengembalikan. Jadi jangan sampai mereka dibiarkan masuk secara leluasa. Saya kira itu, Mas, penting. Baik. Terima kasih Pak Trubus. Kita harapkan diskusi kita ini bisa memberikan edukasi juga ke masyarakat luas agar bisa menahan diri agar tidak mudik sehingga bisa ikut berkontribusi juga secara tidak langsung untuk menekan kasus positif COVID-19. Terima kasih Pak Trubus telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Baik pemirsa, usai jeda kami akan berbincang tentang mengasah kreativitas siswa prasejahtera. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.